Terus dibuat oleh 7B absen 8 Atifah Khairun Nisa, 7A absen 16 Viola, 7E absen 25 Keisha. Aku lupa nih masukin namaku. Aku lupa nulis namaku sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu kita udah masuk ke Khulafaur Rasyidin. Cuman sebelumnya aku mau download materi AIK dulu. Yang ini. Tentang Khulafaur Rasyidin. Tunggu aku sekalian ngerapihin supaya oke, aku mulai ya. Ini Khulafaur Rasyidin. Ini materinya yang Bu Ita buat rangkumannya. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah berarti jamak dan khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti dan yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan sebagai pemimpin umat. Jadi bukan pemimpin agama ya, tapi kepala negara. Adapun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu dari tahun 13 sampai 14 Hijriah seharusnya ya. Tunggu. Terus ada Umar bin Khattab dari 12 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Terus Utsman bin Affan 23 Hijriah sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, dan Ali bin Abi Thalib 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Jadinya yang paling masa apa ya, bukan masa periode sih, khalifah paling lama itu Utsman bin Affan selama 12 tahun, sedangkan Umar bin Khattab cuma 10 tahun. Nih, oke, aku lanjutkan ya. Biografi Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasul menggantinya dengan nama Abdullah. Lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafahat Tamimi. Terlahir dari pasangan Utsman atau Abu Quhafah dan bin Amir dan Ummu Khair Salma binti Sakhr yang berasal dari suku Taim. Suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Sejak kecil beliau terkenal dengan sifat yang lemah lembut dan sabar, sehingga di saat usianya menginjak remaja beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Beliau terkenal dengan julukan Abu Bakar dan As-Siddiq, merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat karena ia sangat mempercayai dan membenarkan perkataan Rasulullah SAW dalam segala hal, terutama saat pas Rasulullah itu Isra Miraj. Orang-orang itu pada nggak percaya kok bisa nih Rasulullah itu pergi cuman ke Masjidil Aqsa dalam sekedip dari Mekah ke Palestina. Habis itu naik ke langit ke-7. Tapi Abu Bakar membenarkan perkataan Rasulullah. Nah, jasa Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, memberantas nabi palsu. Nanti aku jelasin di materiku, soalnya alhamdulillah lumayan lengkap sih. Memerangi orang-orang yang enggan zakat, memberantas orang murtad, menghimpun Al-Quran atas usul Umar bin Khattab dengan alasan baik penghafal Al-Quran yang gugur syahid saat perang, tulisan yang ada di pelepah-pelepah kurma, batu-batu, tulang-tulang dikhawatirkan rusak dan hilang untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Memperluas wilayah penyebaran agama Islam ke Hirah
dijadikan pusat pertahanan dan ibu kota di luar Arab. Anbar dan Persia, Daumatul Jandal, Yarmuk, dan Syam pernah dikuasai tentara Romawi, juga Syria. Terus biografi singkat Umar bin Khattab. Abu Bakar itu menjabat jadi Khalifah Rasyidin itu 10 tahun, sedangkan Umar bin Khattab 10 tahun. Nah, usai Umar lebih muda, usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad. Sejak usianya masih kecil, ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Jadi dia tidak heran saat Umar bin Khattab memeluk Islam. Barisan kaum muslimin ditakuti oleh orang kafir dan Quraisy. Karena Umar bin Khattab juga mendapatkan julukan sebagai singa padang pasir. Sebelum memeluk Islam, ia sangat menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh Islam. Terkenallah ia sebagai singa padang pasir. Sama halnya julukannya dengan Hamzah, yang amat disegani. Karena kepribadian yang tegas dan sangat kuat dalam memperjuangkan kebenaran, masyarakat memberi julukannya Al-Faruq, yakni dengan tegas membedakan mana yang benar dan salah. Terus jasa Umar bin Khattab. Yang pertama, provinsi Kufah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Umar bin Khattab membagi daerah Islam menjadi beberapa wilayah atau provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, seperti Kufah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, terus provinsi Basrah dipimpin oleh Utbah bin Khazwan, provinsi Fustat atau Mesir dipimpin oleh Amr bin As, terus membentuk dewan-dewan, menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun baru Islam, membangun dan memperindah masjid-masjid seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Amr bin As di Mesir. Biografi singkat Utsman bin Affan. Dia jadi Khalifah Rasyidin itu selama 12 tahun. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji. Ia banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapatkan gelar Ganiun Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan juga kata kuncinya itu yaitu dermawan. Dia itu kaya tapi rajin berbagi. Jadinya dia disebut dermawan. Habis itu sekalipun dia sebagai orang kaya raya, namun dia tidak segan untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya, maka dia dinikahkan putri Nabi Muhammad, yakni Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan oleh putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu, dia diberikan julukan Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Jadi habis Ruqayyah wafat, baru dia menikah sama Ummu Kulsum. Jadi nggak langsung dua-duanya atau langsung poligami dua-duanya dinikahin, nggak satu-satu. Jasa Utsman bin Affan membangun dan memperindah Masjid Nabawi di Madinah, mengadakan penulisan dan penggandaan Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani dan Mushaf Al-Imam, membangun angkatan laut yang tangguh untuk menangkis serangan musuh, terutama melawan pasukan Romawi yang ingin merebut kota Iskandaria, memperluas wilayah Islam sampai Armenia, Afrika di Tunisia, Tripoli di Libya, dan Azerbaijan, serta kepulauan Siprus. Kemudian dilanjutkan ke Konstantinopel, Turki, dan negara-negara Balkan, yaitu Yugoslavia dan Polandia. Tapi kenapa kok sekarang udah nggak ada di Yugoslavia dan Polandia? Ya kemungkinan gara-gara dampak dari mungkin ini ya komunis Nazi sama inilah agama-agama yang mayoritas. Terus biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Dia menjabat selama 5 tahun. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun 30 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ibunya memberi nama Al-Haidarah yang berarti Asad atau singa. Kemudian ayahnya menggantikan dengan sebutan Ali. Beliau dibesarkan dan
dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Ali dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga ia diberi gelar Babul Ilmi. Ingat aja Babu, maaf ya. Cuman ya itu cara ngingatku. Pokoknya kalau mau mengingat julukan atau apa, aku ingat aja dari kata-kata yang biasa dipakai sehari-hari biar ingat. Yang artinya pintu ilmu. Selain itu, Ali memiliki pribadi yang penuh semangat dan wawasan jauh ke depan. Beliau merupakan putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia yang sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi. Setelah 6 tahun hari wafatnya Utsman bin Affan, beliau diangkat menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Sebagai informasi, kan kalau umpamanya khalifah itu ada 4 tuh, kan dibilangnya kalau umpamanya khalifah itu ditunjuk melalui musyawarah. Tapi untuk kasus Abu Bakar dia itu nggak ditunjuk, sama juga kasus kasus dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Tapi kalau Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib dia itu ditunjuknya itu karena hasil musyawarah. Jasa Ali bin Abi Thalib, karena banyak terjadi pemberontakan dan perpecahan, tidak banyak yang ditinggalkan dalam masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah penyempurnaan bahasa Arab dengan harapan bahwa Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Ali juga membangun pusat pengembangan ilmu pengetahuan di Irak. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Oke, aku lanjut ke materi satunya lagi. Nih, lihat nih, ini isinya tulisan semua. Nih, tulisan semua. Semoga yang gak suka baca masih bisa tahan lah sama tulisanku. Terus sejarah, bukan tulisan sih, ketikanku. Sejarah dan kepribadian Khulafaur Rasyidin, ayat 2 Bu Ita. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Rasyidin artinya cendekiawan atau orang yang bijak. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 3 Juni 632 Masehi. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari 2 akar kata, yakni khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin. Dan kata ar-Rasyidin yaitu orang yang mendapatkan petunjuk, atau Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjukkan sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang pandai dan bijak yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW dalam kedudukan sebagai kepala negara, bukan kedudukan sebagai nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi kepala negara bukan kedudukan nabi ya, atau pemimpin umat Islam. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, yang dipandang sebagai pemimpin yang mendapatkan petunjuk dan patut dicontoh. Mereka semuanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan mereka bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan hasil kesepakatan bersama umat Islam atau hasil musyawarah, kecuali untuk yang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq itu dia ditunjuk oleh, aku lupa sih ditunjuk sama siapa, sedangkan kalau mamanya Umar bin Khattab ditunjuk sama Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, Abu Bakar itu artinya itu atau dikasih namanya Abu Bakar itu karena dia itu orang pertama laki-laki di luar keluarga Rasulullah yang masuk Islam. Dan As-Siddiq itu artinya alasan kenapa Rasulullah itu memberi julukan kepada Abu Bakar itu As-Siddiq karena Abu Bakar selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Ini aku sekalian ulang-ulang nih, apa salahnya untuk mengulang supaya kita makin ingat. Tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan mereka bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan hasil ya. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Yang wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme musyawarah yang sesuai dengan syariat Islam, kecuali Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilih menjadi pemimpin umat Islam, mereka sahabat yang lain berhak memberikan baiat sumpah setia kepada pemimpin yang terpilih tersebut. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Terus ada Abu Bakar As-Siddiq. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari tanggal 11 sampai 13 Hijriah. Kalau umpamanya di sini itu di PPT-nya Bu Ita itu cuma dijelasin 13 Hijriah. Tapi kalau umpamanya di PPT-ku, ini aku ngambil dari buku ya. Jadi aku nggak ada ngambil dari Google. Itu 11 sampai 13, kecuali kayak umpamanya julukan-julukan khalifah baru aku ngambil dari Google. 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, yaitu selama 2 tahun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, dan saat kecil beliau dikenal dengan Abdul Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah, artinya lebih muda 3 tahun dibandingkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu lahir tahun 570 Masehi. Tapi ada juga yang bilang 571. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW, di sebelah Masjid Kuba. Selama memerintah, ya udah, Abu Bakar adalah julukan yang diberi yang berarti pelopor pagi hari, karena beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam di luar keluarga Rasulullah SAW. Kata As-Siddiq di belakangnya beliau diperoleh karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. RA ini radhiyallahu anhu. Yang pertama, memerangi orang murtad. Tugas pertama yang dilaksanakan sebagai khalifah yaitu memerangi orang murtad. Sepeninggalan Rasulullah, memang banyak kaum muslimin yang kembali ke agamanya semula karena Nabi Muhammad, pemimpin mereka, sudah wafat. Beberapa orang musyrik merasa berhak berbuat sekehendak hati. Singkatnya karena mereka pikir, oh ini Rasulullah udah wafat nih, jadinya mungkin kita bisa nih balik lagi ke agama kita, atau oh apa Rasulullah wafat, jadinya kita balik aja lah ke agama sebelumnya gitu. Itu pemikiran para yang musyrik atau yang mempersekutukan Allah atau kembali ke agamanya yang dulu. Memberantas nabi palsu. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak muncul orang yang mengaku dirinya nabi, antara lain Musailamah Al-Kadzab, Tulaiha Al-Asadi, dan Al-Aswad Al-Ansi. Mereka ini adalah nabi-nabi palsu. Mengumpulkan dan menulis ayat Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Abu Bakar memproyekkan pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran dengan menunjuk Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sebagai pelaksanaannya. Hal ini disebabkan dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama, banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam perang penempasan orang-orang murtad. Yang kedua, ayat Al-Quran yang ditulis pada kulit kurma, batu-batu, dan kayu sudah banyak yang rusak sehingga perlu penyelamatan atau takutnya hilang atau nggak ada lah. Jadi nggak. Jadi dicegah supaya nggak hilang lah Al-Quran itu. Terus ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada kulit, ya udah, pembukuan Al-Quran ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sepanjang masa. Nah itu tuh alasan mengumpulkan dan menulis ayat Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Yang memberi usulan atas cetusan itu Umar bin Khattab, dan yang melaksanakan pertama kali itu Abu Bakar yang dibantu oleh Zaid bin Sabit sebagai penulis ayat Al-Quran. Terus memperluas wilayah dakwah Islamiyah selama menjadi khalifah. Abu Bakar mengadakan perluasan daerah dakwah Islamiyah antara lain ke Irak yang masa itu termasuk wilayah jajahan Persia dan ke Syam yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, rendah hati atau tidak sombong. Yang kedua, berhati tenang. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, penyabar.
Dan yang kelima adil dan suka bermusyawarah. Dan yang keenam, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Terus ada Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masa jabatannya itu 10 tahun, dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai penerusnya. Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ia juga mendapatkan gelar sebagai Amir al-Mu'min, Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang mukmin. Setelah gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar bin Khattab dalam perluasan dakwah, sehingga makin luas wilayah yang bergabung ke kekuasaan Islam. Umar bin Khattab juga dijuluki sebagai singa padang pasir dan memiliki julukan Al-Faruq, yaitu membedakan yang mana yang benar dan yang salah. Terus prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama, perluasan dakwah Islam. Ajaran-ajaran Islam mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Islam adalah agama dan negara. Sebab-sebab yang membuat dakwah Islam berhasil dengan cepat. Yang pertama, ajaran Islam mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Islam adalah agama dan negara. Keyakinan yang mendalam di hati para sahabat di dalam kewajiban menyampaikan ajaran Islam ke seluruh daerah. Terus kekaisaran Persia dan Bizantium ada dalam keadaan lemah, tidak melindungi dan tidak bersikap adil terhadap rakyatnya. Islam tidak memaksakan rakyat di wilayah perluasan untuk mengubah agamanya. Rakyat tidak senang tertindas oleh penguasaan Persia dan Bizantium. Hati para rakyat di daerah tersebut lebih nyaman dan dekat dengan ajaran Islam yang menghormati hak dan kewajiban dibandingkan dengan cara negara Persia dan Bizantium. Wilayah yang menerima dakwah Islam adalah wilayah yang subur sehingga kemakmuran rakyat cepat capai. Terus sama mengatur administrasi pemerintah. Nah, ini prestasi Umar juga. Mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan yang meliputi departemen politik, Departemen Administrasi Negara, Departemen Keuangan Negara, Departemen Ketentaraan, dan Departemen Kehakiman. Mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Nah, yang membuat Baitul Mal ini Umar ya. Terus mencetak mata uang sebagai sarana ma'isyah dan muamalah kehidupan ekonomi, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Terus keteladanan karakter Umar bin Khattab, yaitu yang pertama, keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, adil terhadap semua rakyat, toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terus sederhana dalam kehidupan sehari-hari, jujur dalam menjalankan pemerintahan. Beliau dilahirkan 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW di Mekah dan lalu wafat dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah saat melaksanakan sholat subuh, ditusuk dari belakang. Terus Utsman bin Affan, kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari tahun 23 sampai 35 Hijriah sama 644 sampai 656. Aku bilangnya gitu aja soalnya kalau 656 agak panjang. Sama jujur, kalau boleh jujur aku haus. Cuman nggak apa-apa kok. Nanti habis 10 menit ini aku mau minum rencananya. Oke, makasih ya karena udah join. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Abdi Manaf. Khalifah Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 576 di kota Taif. Ibunya bernama Urwah, adalah putri Ummu Hakim al-Baidah, putri Abdul Muthalib. Jadi ada hubungan kekerabatan nih dengan Rasulullah. Selain hubungan kekerabatan, ia juga menjadi menantu Rasulullah karena menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Kulsum secara bergantian. Jadi saat Ruqayyah wafat, Kulsum dinikahi. Maka dari itu, Utsman bin Affan mendapatkan julukan
Zunurain atau dua cahaya, memiliki dua cahaya. Nah, situ Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah suami dari Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad serta Ruqayyah meninggal dunia. Dengan demikian dia telah menikahi dua putri Rasulullah dan karenanya ia mendapatkan julukan Zunnurain yang artinya memiliki dua cahaya. Karena telah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Prestasi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memperluas daerah dakwah Islam di masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu di Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoksania, dan Tabaristan berhasil disatukan. Dakwah Islam pertama berhenti sampai di sini. Terus mengganti gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar yang diantaranya dikirim ke Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, dan Kufah. Membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Nah, ini prestasi Utsman bin Affan, maaf. Terus membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara. Dalam membangun perekonomian dibuktikan dengan memindahkan pelabuhan Hijaz dan Bandar Su'aib ke Jeddah, serta dibukanya kanal Amir Al-Mu'minin sehingga memperlancar jalur perdagangan. Membentuk angkatan laut. Pembentukan angkatan laut ini pada awalnya bertujuan melindungi wilayah Islam Afrika dari serangan dan gangguan Romawi. Membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian masyarakat. Habis itu mendirikan masjid dan memperluas Masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang walam, dinding batu berukir bertahta perak dan atap melengkung. Nah, ini kalau nggak salah ya, Utsman bin Affan ini merenovasi Masjid Nabawi. Tunggu ya, aku coba cari dulu. Nah, Utsman bin Affan beliau melakukan renovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Renovasi sendiri meliputi perluasan masjid dan memerintah masjid dengan menambahkan corak. Nah, habis itu udah sih itu aja. Terus keteladanan Utsman bin Affan yaitu kedermawanan ya, terus keadilan, terus kesederhanaan. Utsman bin Affan juga sebagai diplomat ulung. Terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fatu Mekah dan kejujuran Utsman bin Affan. Nah, ini pas zaman ini nih perjuangan Nabi Muhammad pas periode Madinah. Nah, ini juga jangan lupa nih, kan Utsman bin Affan ini orang kaya ya. Jadinya dia itu juga dermawan. Selain itu dia juga sederhana nih, Utsman bin Affan. Walaupun kaya dia tetap sederhana dan dermawan. Rajin nggak pelit. Maksudnya itu ya dia suka berbagi. Terus Utsman bin Affan wafat pada usia 82 karena Al-Ghafiqi memukul Utsman dengan sebilah besi saat beliau sedang membaca Al-Quran pada waktu subuh. Jadi pas Utsman bin Affan wafat, pas dia darahnya itu melumuri badannya atau meneteskan darah, Utsman bin Affan itu sambil megang Al-Quran. Terus Utsman dipilih bukan melalui penunjukan, tapi dipilih melalui musyawarah atau badan syura. Jadi dari sini baru tuh Utsman bin Affan itu dia itu dipilihnya itu dari zaman Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib itu dipilihnya itu melalui musyawarah. Sedangkan kalau dari zaman Abu Bakar sama Umar bin Khattab dipilihnya itu dengan cara ditunjuk. Ini Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari tahun 35 sampai 40 Hijriah dan 656 sampai 661. 5 tahun jadinya kekhalifahan Umar bin Khattab periodenya, atau bukan masa jabatan sih, masa kekhalifahan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang paling banyak itu atau yang paling lama itu Utsman bin Affan dengan 12 tahun masa masa
memimpin menjadi Khulafaur Rasyidin ya. Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Dia menjadi dia menjadi menantu Nabi dengan memperistrikan putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi pada tahun 624 Masehi. Ali dibaiat pada tanggal 24 Juni. Nah, di baiat itu apa? Yaitu baiat itu ini. Nah, baiat itu sumpah setia. Di baiat pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah tahun 35 Hijriah di Masjid Madinah. Selama pemerintahannya, Ali menghadapi berbagai pemberontakan. Salah satunya diantaranya adalah dipimpin oleh Zubair, Talha, dan Aisyah. Nah, akhirnya terjadilah perang Badar yang dikenal dengan perang Jamal atau perang Unta, yang mengakibatkan Zubair dan Talha wafat, sementara Aisyah ditawan dan dikirim ke Mekah. Perang ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Selanjutnya pasukan Ali menyerbu Damaskus yang menghadapi pasukan Muawiyah di Siffin. Perang ini dikenal dengan Perang Siffin. Perang Siffin memunculkan kaum Khawarij. Oke, aku selesaikan, habis ini kita istirahat ya, karena udah azan dan melaksanakan sholat zuhur. Nih, Perang Siffin ini ya kaum yang memunculkan kaum Khawarij. Yaitu kaum yang keluar dari pasukan Ali sehingga memperlemah pasukan tempur Ali. Akhirnya pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib wafat di tangan anggota kaum Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam. Kecerdasan Ali membuatnya diberi gelar Babul Ilmi, yang artinya pintu ilmu. Prestasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pertama dalam perluasan dakwah Islam. Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan membangkang kekhalifahan. Prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama dalam perluasan dakwah Islam. Islam telah sampai ke daerah Sind. Ini aku kayaknya nulis 2 kali ya. Dalam urusan pembangunan, Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Selain itu juga dijadikan sebagai pusat ilmu agama, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu bahasa, dan ilmu lainnya. Dan perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina dan yang menyusun dasar-dasar ilmu Nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Abu Aswad Ad-Duaili dan yang menyusun dasar-dasar ilmu Nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Keteladanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaitu cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah, dan menghadapi masalah. Panglima perang, pemberani, dan gagah perkasa. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini yang buat aku sendiri, yang buat PPT ini. Jadi aku solo bikinnya.